Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 21 September 2021, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu, atas hidup kami sepanjang hari. Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan saatnya ini Tuhan kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Jadikan sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang percaya yang istimewa di hadapan Tuhan seharusnya menjadi kerinduan setiap kita. Ya. Menjadi orang percaya yang istimewa di hadapan Tuhan seharusnya menjadi kerinduan setiap orang percaya. Ya. Orang-orang dunia saja menjadi orang yang istimewa dari seorang kepala negara, seorang pejabat tinggi negara, itu saja sudah bersuka cita. Ya, kalau misalnya dia hanya orang yang biasa, ya, orang dari golongan biasa-biasa saja, tapi ternyata orang ini menjadi istimewa di hadapan seorang pimpinan negara, seorang yang terhormat, dia akan bangga. Dan banyak orang itu ingin menjadi orang yang istimewa di hadapan para petinggi pejabat negara ini. Dan untuk mewujudkan hal itu, mereka tentu membangun kepercayaan yang kuat. Ya, tentu dia memiliki relasi dengan seorang pejabat tinggi negara, orang penting ini bertahun-tahun. Dan orang ini bisa mempertahankan reputasinya. Ya, mempertahankan reputasinya sehingga seorang kepala negara atau pejabat tinggi negara itu mengatakan orang ini beda dengan orang yang lain. Ini istimewa. Kalau dikasih tanggung jawab, dia selalu mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, ya, dengan kualitas yang baik, ya, dengan on time, ya, waktu yang disediakan itu dia tepati, ya, dan dia bisa menjaga rahasia. Ini orang-orang yang istimewa. Ya. Orang-orang yang istimewa itu tidak harus orang yang sangat pandai. Ya. Tetapi yang pasti orang-orang yang istimewa di hadapan seorang pimpinan negara, seorang pejabat tinggi, itu pasti memiliki integritas. Pasti memiliki integritas. Artinya apa? Dia pasti orang yang bisa dipercaya. Hampir pasti dia hidupnya bersih dari perkawinannya, dari caranya dia memperoleh kekayaan, ya, bagaimana dia membangun persahabatan dengan banyak orang. Orang akan melihat bahwa orang ini punya integritas. Dan orang-orang seperti ini pasti diperlukan oleh banyak orang, ya, karena dia akan menjadi orang-orang yang bisa membawa apa yang direncanakan oleh seseorang ini akan berhasil, akan sukses. Ya. Nah, saya akan berbicara bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki kerinduan menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya. Dan ini tidak mustahil. Jangan karena Bapak Ibu Saudara hanya seorang ibu rumah tangga, aku kan hanya seorang karyawan bawahan, aku tidak memiliki gelar akademis, aku bukan sebagai pelayan Tuhan. Jangan kita berpikir mentok di sana. Siapapun kita bisa dipakai Tuhan. Siapapun kita bisa menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Sepanjang orang-orang ini memang dia memiliki hasrat yang kuat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dia menjadi orang percaya yang memiliki integritas. Ya, tahu kan yang saya maksud integritas? Tidak mudah berbuat dosa. Ya, itu yang pasti. Ya, tidak mudah dia menciderai, melukai orang lain. Bisa dipercaya dalam banyak hal. Dalam hal ucapan, dalam hal keuangan. Dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan ini orang yang bisa menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Betapa mulianya orang-orang seperti ini. Pasti suatu saat nanti ketika genap waktunya,
Orang-orang seperti ini kalau dia harus menghadap Tuhan, Tuhan akan kirimkan malaikat surga untuk menjemput kita, menjemput orang-orang seperti ini. Ya, dan Tuhan sudah persiapkan tempat yang begitu indah, begitu nyaman, yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan tempat senyaman apapun di muka bumi ini. Ya, Bapak Ibu Saudara harus punya keyakinan. Kalau aku bisa menjadi orang istimewa di hadapan Tuhan, maka aku akan berada di satu tempat yang indahnya tidak bisa dibandingkan dengan tempat seindah apapun di muka bumi ini. Ini harus menjadi keyakinan kita. Ya, dan demi mewujudkan hal ini, kita siap untuk berdarah-darah menjalani kekristenan. Ya, mengapa saya mengatakan berdarah-darah? Artinya apa? Penuh perjuangan. Ya, kita dilukai orang, kita tidak terprovokasi untuk membalas. Kita dikhianati orang, ya, kita tidak timbul rasa dendam. Kita dirugikan banyak orang, kita tidak jemu untuk menolong orang. Ya, sekalipun kita sering dirugikan orang lain, orang yang kita tolong, tapi kita tidak pernah jemu untuk menolong orang lain. Kita tidak pernah jemu berbuat baik. Ya, mata kita hanya tertuju pada satu, bagaimana saya menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Nah, ini pertaruhannya besar. Ya, saya mengatakan hal ini karena saya juga merindukan, sekalipun hidup saya belum bersih-bersih amat, saya masih ya sedikit berantakan. Tetapi yang terus saya tekan di dalam hati dan pikiran, bagaimana saya tidak memikirkan berbuat jahat untuk orang lain. Itu yang ada dalam pikiran saya. Bagaimana saya tidak pernah memikirkan sesuatu yang jahat untuk orang lain. Bagaimana saya tidak pernah merancang kejahatan, saya tidak pernah mempersiapkan pembalasan ketika kita dilukai. Ya, dan yang tidak kalah penting, hidup kita siap menjadi berkat bagaikan anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Ya. Bapak Ibu Saudara berlaku, ya, bertindak baik. Perbuatan baik selalu Bapak Ibu tunjukkan, hampir bisa selalu ditunjukkan. Tetapi jangan berharap bahwa perlakuan orang lain itu akan baik seperti yang Bapak Ibu harapkan. Jangan. Seringkali kita berbuat baik, kita tulus, ya, tetapi ternyata apa yang kita peroleh tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara tidak usah gusar, ya, tidak usah merasa terganggu sehingga bosan berbuat baiklah, bosan untuk menolong sesama lah, bosan untuk berkorban lah. Jangan. Ingat, jangan. Ya, kita jangan terprovokasi oleh perlakuan orang lain terhadap kita. Jangan kita terprovokasi oleh tindakan jahat orang lain terhadap kita sehingga mematikan, memadamkan keinginan kita untuk berbuat baik pada orang. Jangan sampai, karena itu akan merugikan kita sendiri. Ya. Menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan itu tidak mudah. Ya. Dan kita harus sekuat mungkin bisa mewujudkan hal itu. Dan ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Orang-orang yang punya kerinduan menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan, mereka orang-orang yang siap, ya, mereka orang-orang yang siap untuk hidupnya disita bagi kepentingan Tuhan. Ya, dan ini akan terus saya ulang. Ya, orang-orang yang siap menjadi orang istimewa di hadapan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang siap hidupnya disita bagi Tuhan, rela tidak menikmati keindahan dunia, ya. Rela untuk diperlakukan, ya, dengan kurang nyaman, sekalipun kita selalu memperlakukan orang dengan lebih baik. Ya, ini penting. Ya, khususnya anak-anak muda, ya, yang masih emosional, temperamennya masih tinggi, ya, yang mudah bereaksi ketika dia diperlakukan tidak adil. Kalian harus belajar. Ya, orang-orang muda, ya, coba kita belajar untuk teduh, tidak mudah terpancing oleh perbuatan jahat orang. Ya, kita jangan terpancing, terprovokasi oleh perbuatan yang tidak baik, ya, perbuatan orang lain yang tidak baik terhadap kita. Jangan terpancing. Kita tetap teduh,
Ya, kita mau menjadi orang-orang yang memiliki integritas yang kuat. Ya. Orang-orang yang ingin menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan, ya, mereka pasti orang-orang yang akan menutup ruang bagi dirinya untuk menikmati, untuk bersahabat dengan dunia. Dia pasti menutup ruang, menutup celah. Ya, bagaimana sebisa mungkin kita menutup celah untuk kita tidak terseret pergaulan dunia, kita tidak terseret, ya, tidak tergoda menikmati keindahan dunia. Jadi orang-orang yang pasti akan menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, kita jangan pernah berpikir ini yang salah, ya, ini yang seringkali salah. Ya, ada yang seringkali ada orang mengucapkan, ya, semoga bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu ucapan yang kelihatannya benar, tapi bagi orang percaya tidak tepat. Kita di dunia boleh bahagia, tidak bahagia enggak masalah. Yang penting di kekekalan kita dipermuliakan. Ya, karena memang Alkitab katakan orang-orang yang mau dipermuliakan, orang-orang yang merindukan dipermuliakan di kekekalan, langit baru, bumi baru, dia harus siap untuk menderita. No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Itu menjadi rumus. Ya, itu menjadi kunci. Ya, semoga bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu bukan konsep berpikir orang percaya. Ya, kita di dunia boleh bahagia, boleh tidak. Tetapi kita harus menjadi penghuni langit baru bumi baru. Itu yang penting. Ya. Sementara orang mengartikan bahagia itu beda. Bahagianya orang dunia sama bahagianya kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan itu berbeda. Ya, kalau ada orang mengatakan berbahagia dunia di akhirat, sudut pandang menilai berbahagia pun berbeda. Orang-orang dunia, orang percaya sekalipun yang dia tidak memiliki pemahaman firman yang cukup, mereka akan mengatakan bahagia itu kalau apa? Anaknya sukses, ya, dapat kuliah perguruan tinggi negeri yang ternama, nanti dapat perusahaan yang besar, dapat jabatan yang tinggi, ya, dapat jaminan sosial kesejahteraan yang sangat tinggi, dapat pasangan hidup yang baik dari keluarga baik. Itu yang dikatakan bahagia bagi orang-orang tertentu. Tapi bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bahagianya bukan di situ. Ya, bahagianya bukan di situ. Ketika kita mampu mematikan keinginan daging kita mampu mematikan keinginan daging kita, dan kita bisa mengarahkan fokus hidup kita untuk mengerti kehendak Tuhan dan bisa melakukan, disitulah kita bahagia. Ya. Disitulah kita bahagia. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa menemukan panggilan kita untuk mengabdi di hadapan Tuhan. Ya, kita bisa menemukan panggilan kita untuk mengabdi di hadapan Tuhan. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah bahagia kita. Ya, kalau masalah materi itu sih relatif. Itu sangat relatif. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara menjadi orang percaya yang hidupnya bertanggung jawab, tidak mungkin Tuhan tidak memelihara Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mungkin orang percaya seperti ini hidupnya akan terlunta-lunta. Ya, hidupnya serba kekurangan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Kalau kita berbicara tentang orang-orang istimewa di hadapan Tuhan, ya, Alkitab mencatat hanya beberapa orang sebagai orang-orang istimewa di hadapan Allah. Tentu istimewa yang saya maksud di sini, ya, yang maksud di sini adalah mereka orang-orang yang tidak mengalami penderitaan dan tidak mengalami kematian. Artinya dia orang-orang yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Dan Alkitab mencatat paling tidak 2-3 orang, ya, Henok, Elia, dan Musa. Ya, Musa itu memang Alkitab tidak mengatakan dengan jelas bahwa dia diangkat hidup-hidup, tapi ada yang mengatakan ada kemungkinan Musa pun diangkat hidup-hidup. Ya, tapi yang jelas Elia dan Henok. Ya,
Tentu dia bukan orang sembarangan, dia pasti orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, kita bisa membayangkan kalau kita dipanggil Tuhan dengan cara seperti itu, tidak mengalami penderitaan panjang, tidak harus sakit, ya, terkapar di ranjang karena sakit lumpuh bertahun-tahun, berpuluh tahun, atau mengidap ya banyak penyakit. Ya, sehingga kita susah jalan, mata kita nggak ngelihat, telinga nggak mendengar, ya. Tapi kita langsung diangkat, tidak mengalami kematian. Betapa ini orang-orang yang istimewa. Ya, sekalipun mereka yang meninggal melalui perjalanan sakit panjang juga nggak masalah, ya. Mereka juga kalau toh mereka orang percaya yang benar, akhirnya dia ada di langit baru bumi baru juga, ya. Ya, salah satu Henokh ini sosok yang Alkitab katakan hidup bergaul karib dengan Allah. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai dengan 24. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Bayangkan. Ya, orang-orang dulu umurnya sampai 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Ya, kalau kita lihat Henokh dalam Kejadian 5 ini, 365 tahun rentang waktu yang sangat panjang. Selama hidupnya, ya, selama hidupnya dia membangun hubungan yang karib, akrab dengan Allah. Ini tidak mudah loh. Tidak mudah. Ya. Coba kita renungkan, kita bisa nggak membangun hubungan karib dengan Tuhan 30 tahun terakhir dari hidup kita gitu misalnya. Benar-benar bergaul karib. Tidak mudah. Tidak mudah. Ya, karena Allah memang tidak menjanjikan sesuatu yang bisa kita nikmati secara instan. Ya, kan Alkitab tidak di Alkitab Tuhan tidak pernah menjanjikan, ya, khususnya Injil dan surat-surat para rasul yang ada di Perjanjian Baru, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu yang jasmani yang bisa dinikmati orang percaya secara instan. Tidak ada. Tidak ditemukan. Ya. Yang ada justru apa? Asal ada makanan pakaian cukuplah. Ya, itu. Kalau orang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia tidak bisa dimuridkan. Ya, serigala mempunyai liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah ini kan kebenaran-kebenaran yang mengarahkan bahwa betapa orang percaya itu tidak boleh mengharapkan kehidupan yang nyaman di bumi ini, tidak boleh. Ya, fokus kita, arah kita itu kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian, langit baru, bumi baru. Nah, kalau kita perhatikan kehidupan Henokh ini, ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 itu kan berbicara tentang kejahatan manusia. Ya, yang akhirnya Tuhan menghukum bumi ini dengan mendatangkan air bah. Tidak seorang pun yang hidup kecuali Nuh dan anak dan menantunya. Jadi Henokh itu hidupnya apa? Zaman Nuh itu. Enggak jauh dari zaman Nuh itu. Di mana ditandai dengan kejahatan-kejahatan. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya katakan, tidak mudah ketika kita ada di dalam komunitas orang-orang yang tidak baik atau orang jahat, tidak mudah kita mempertahankan integritas kita sebagai orang-orang benar. Tidak mudah. Ingat, tidak mudah. Ya, tetapi Allah melihat bahwa Henokh itu benar-benar dia bisa membangun hubungan yang karib dengan Allah. Sekalipun orang-orang sekelilingnya, orang-orang di sekitarnya
komunitas saat itu banyak menunjukkan kejahatan manusia. Tetapi sosok ini berbeda. Dia tetap membangun karib, membangun hubungan yang karib dengan Allah. Ya, bukan tidak mungkin Henokh ini banyak godaan. Banyak godaan yang dihadapi, bukan tidak mungkin. Teman-temannya, keluarganya, ya bisa. Tapi Alkitab mencatat dia bergaul karib dengan Allah, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi ingat, Henokh itu hidup di zaman sekitar zaman Nuh, sebelum air bah turun. Ini kan kejadian 5. Kejahatan air bah turun itu kan kejadian 6. Jadi pasti itu jaraknya nggak jauh. Di sini saya hanya mau mengatakan bahwa Henokh hidup benar di hadapan Tuhan, bergaul karib dengan Allah. Itu pada saat itu banyak orang-orang jahat. Ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya yang saat ini kita hidup di zaman apa? Di zaman yang serba modern. Dunia menawarkan segala keindahan. Dan tidak sedikit orang-orang percaya yang terseret, tergoda untuk menikmati keindahan dunia ini. Dan demi bisa menikmati keindahan dunia ini, mereka menjalani hidup tidak benar. Saya harus katakan itu. Demi dia bisa menikmati keindahan dunia, dia rela menggelar, ya, tanpa sadar dia menggelar hidup yang tidak benar. Ya, dapat uangnya tidak halal. Ya, gairahnya, hasratnya itu hanya mementingkan uang, uang dan uang. Ya, persahabatan itu nomor sekian. Yang dipentingkan bagaimana dia mendapatkan pemasukan yang sebanyak-banyaknya, bagaimana dia karirnya cepat melejit, bagaimana usahanya cepat besar. Itu saja fokusnya. Ya, hidup benar di hadapan Tuhan itu nomor sekian. Tapi orang-orang seperti ini masih juga mungkin ke gereja. Masih juga ke gereja. Ya. Dan ini Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita mau menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan, kita harus siap untuk tidak menikmati keindahan seperti itu. Ya, dan tidak ada yang mustahil. Karena Alkitab katakan ada saatnya nanti ada orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Ya, ada orang-orang yang di akhir zaman nanti diangkat oleh Tuhan, artinya mereka tidak mengalami kematian, penderitaan. Dan kita merindukan, inilah orang-orang yang spesial, orang-orang yang diperlakukan khusus oleh Tuhan. Ya, orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu pasti dia menggelar hidup yang tidak pernah melukai hati Allah. Tidak pernah melukai hati Allah. Dia tahu selera Allah, dia tahu selera Tuhan, dan dia tidak mau melukai hatinya. Dan mestinya inilah hidup yang ideal bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Maka tadi saya katakan, bahagia kita itu kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti kehendak Allah, dan kita diberikan kemampuan untuk melakukan kehendak itu. Ya. Sementara kita berjuang ke sana, kita rela meninggalkan keindahan dunia, kita rela tidak menikmati keindahan dunia. Itu bahagia kita. Hidup sebentar kok. Hidup di dunia ini sebentar, 70-80 tahun. Setelahnya hidup di balik kematian, itulah hidup yang sesungguhnya. Mari kita menjadi orang-orang yang spesial. Jadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini, di ujung maut pun dia tidak akan mengeluh. Dia tidak akan meratap. Karena dia tahu apa yang sudah dia lakukan. Ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 11. Ya. Kitab Ibrani pasal 11. Ayat yang kelima. Ya. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi kalau orang-orang yang hidupnya berkenan di hadap Allah, ketika dia belum dipanggil Tuhan pun dia sudah merasa bahwa hidupku berkenan. Ya, dia punya kesaksian. Ya, dan dikatakan karena iman. Karena iman. Nah, iman di sini apa? Iman di sini apa? Iman di sini adalah iman yang menyelamatkan, yang berkali-kali, berulang-ulang saya katakan. Iman adalah penurutan akan kehendak Allah.
Penurutan akan kehendak Tuhan. Itu iman yang benar, iman yang menyelamatkan, yang harus ada dalam diri orang percaya. Penurutan akan kehendak Tuhan. Maka tugas kita apa? Mengerti kehendak Tuhan, habis itu melakukan. Baru kita punya iman yang teguh, iman yang kokoh. Disitulah baru kita punya keyakinan bahwa aku adalah orang yang berkenan. Ya. Jadi Henokh itu bukan orang yang tanpa perjuangan. Ya. Di tengah kehidupan orang-orang yang jahat, dia tetap bisa membangun, ya, bergaul karib dengan Allah. Itu tidak mudah. Coba Bapak Ibu saudara yang hidup sekarang di zaman yang ultra modern, bisa nggak Bapak Ibu saudara tidak tergantung dengan HP, dengan tontonan di layar TV? Bisa nggak? Seminggu tidak nonton, bisa nggak? Ayo. Ya. Berat. Ya, padahal itu salah satu cara kita melatih untuk kita meninggalkan kesenangan keindahan dunia. Ya, salah satu cara kita. Bukan berarti tidak boleh pegang HP, boleh, kita harus melihat sesuatu yang menambah pengetahuan kita, ya, sekali-kali menghibur kita bisa, ya, mengikuti perkembangan kemajuan atau perkembangan negara kita bisa, tapi jangan itu keindahan dunia saja. Itu yang paling penting. Ya, jadi mari kita berjuang menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Tapi ingat, pertaruhannya besar. Pertaruhannya sangat besar. Ya, fokus untuk belajar kebenaran firman Tuhan, mengerti kehendaknya dan melakukan, dan kita punya iman. Kita mulai meninggalkan keindahan dunia. Ya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau melawati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sungguh berat bagi kami, tapi tidak ada pilihan kecuali kami harus belajar, berjuang untuk bisa mengenakan kebenaran itu dalam hidup kami. Roh Kudus tolong setiap kami, bangkitkan terus hasrat kami untuk kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.